kaki untuk membantu kaum Zionis ini mewujudkan impiannya di Timur Tengah. Ini adalah sebuah teka-teki yang harusnya bisa dipecahkan oleh setiap negara. Jadi jangan sampai Indonesia juga tidak memahami perbedaan antara agama Yahudi yang sebetulnya adalah agama biasa seperti agama lainnya dengan kelompok Zionis, karena kelompok Zionis ini mempunyai cara tipu muslihat dan kekejian yang luar biasa. Kalau Anda bayangkan Gaza bisa dipunahkan, anak-anak, perempuan, semua orang yang harus diusir dari Gaza itu dibunuh gitu ya, dengan segala macam kekejian yang dilakukan oleh mereka atau IDF. Kita harusnya cepat-cepat membuka mata dan menyebarkan informasi kepada rakyat Indonesia. Zionisme bukan agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama seperti agama lainnya yang menghendaki perdamaian dan juga tidak berkomplot untuk membunuh. Jadi bedanya antara agama Yahudi dengan rabbinical Judaism atau Yahudi yang dirancang oleh rabbi-rabbi Zionis itu berbeda dengan Old Hebrew dan Yahudi sebagai agama, karena agama itu bukan agama untuk membunuh orang. Jadi di sini harus dijelaskan. Andai kata kita memiliki pemerintahan yang kurang paham tentang hal ini, cepat-cepat informasi disebarluaskan agar kita tidak merangkul Zionis, bukan merangkul agama yang damai. Jadi kita berupaya untuk memahami bahwa agama yang damai itu masih dibutuhkan oleh manusia, tetapi Zionisme itu harus dipunahkan, bukan memunahkan Iran yang karena dendamnya Amerika Serikat diplomatnya disandera pada tahun 70-an, tetapi Iran yang boleh menjadi Iran seperti apa adanya, seperti pilihan rakyatnya, seperti pilihan pemerintahnya. Saya kira dunia ini cukup bervariasi untuk menampung segala macam bentuk pemerintahan. Seperti kita mempunyai ideologi Pancasila, mereka mempunyai ideologi Syiahnya mereka. Jadi kenapa harus dihancurkan? Kenapa harus dipunahkan? Memang ideologi dari kaum Yahudi sayap kanan Amerika Serikat yang pro-Republican adalah memunahkan negara yang bisa bersaing dengan Amerika. Jadi ideologinya dikembangkan untuk menyatakan Amerika wajib mempunahkan negara yang bersaing dengan dirinya. Padahal itu adalah karangan atau konstruksi yang dilakukan oleh kaum Zionis yang berkedok sebagai warga negara Amerika yang yang taat untuk selalu melindungi negaranya. Padahal yang dilakukan adalah mencoba menguasai Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya agar selalu selaras dengan kehendak Netanyahu, tokoh Zionis yang keji luar biasa dan tidak berperi kemanusiaan. Saya kira rakyat Indonesia harus paham hal ini. Karena kalau tidak paham, akhirnya kita merangkul Zionis karena kekayaan orang-orangnya untuk membantu Indonesia, padahal kita akan menjerumuskan negara ini di dalam kekejian yang sama, dalam arti mendukung war criminals yang melakukan genosida tanpa ada kata-kata dari siapapun di dunia, karena mereka rancu antara ini menista sebuah agama apa menista sebuah gerakan sosial. Gerakan sosialnya yang harus dihentikan. Kalau perlu dimasukkan penjara mereka semua dan dipunahkan gerakan sosial Zionisme ini, karena ini tidak akan mendamaikan seluruh dunia. Mereka sangat pandai, mereka mengkonsepsikan textbook untuk mencoba mengembangkan apa yang disebut globalisasi. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran dari kaum Zionis. Jadi kalau misalnya kita ingin meluruskan arah jalannya pemerintahan Indonesia, harusnya kita berfokus kepada ideologi bangsa. Ideologi bangsa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau masih rancu tentang pemahaman apakah Zionis itu agama, Zionis itu bukan agama. Zionis itu adalah gerakan sosial, agamanya agama Yahudi. Tapi belum tentu agama Yahudi itu Zionis. Jadi di sini yang harus dipilah
supaya rakyat Indonesia tidak terjerumus oleh pemerintahan yang mungkin rancu dalam memahami apakah Zionisme itu agama Yahudi atau bukan gitu loh ya. Jadi saya mengharapkan hubungan internasional itu reda dari salah faham yang dikembangkan oleh kaum Zionis yang sebetulnya gerakan sosial untuk menguasai kawasan Timur Tengah dengan agama yang masuk ke dalam sistem of state atau sistem negara-negara yang dibangun sejak 1648.